Glorifikasi atau romantisasi pernikahan usia dini saat ini tengah marak diperbincangkan oleh masyarakat Indonesia. Kenapa bisa heboh? Di podcast kali ini, aku akan membicarakan teman dia terkait topik hangat yang sedang dibicarakan khalayak. So, dengerin terus podcast dia di episode kali ini. Sekitar pertengahan Mei 2020, netizen Indonesia tidak hanya dihebohkan tentang pandemi virus corona yang terjadi, tetapi juga tentang kisah pasangan Adiguna dan Sabrina. Mungkin teman-teman dia familiar kali ya sama kedua nama ini. Nah, pada awalnya nama kedua orang tersebut memang terdengar asing. Namun, kisah pernikahan mereka lah yang akhirnya membuat nama pasangan ini terkenal di berbagai media sosial. Bahkan, hingga masuk ke berbagai macam portal berita. Para netizen terkejut dengan fakta bahwa seorang laki-laki bernama Muhammad Adiguna Sosiawan berumur 25 tahun menikahi Sabrina Salsabila, seorang selebgram hijabers yang usianya baru 16 tahun. Apakah berhenti sampai di situ saja? Fast forward ke bulan Juni 2021, sekarang ini nih teman dia, timbul lagi topik hangat lain di masyarakat seputar kisah yang sama. Bedanya, kali ini bukan datang dari kalangan masyarakat biasa, melainkan sebuah sinetron di stasiun TV swasta Indonesia. Sinetron berjudul Suara Hati Istri, Zahra, ramai menjadi perbincangan publik karena didapati salah satu tokohnya yang bernama Zahra berperan sebagai istri ketiga tokoh Tirta yang berusia 39 tahun yang masih berumur 15 tahun. Mengejutkan bukan? Hal ini melibatkan pula aktris Lea Syarahel yang masih di bawah umur untuk melakukan adegan mesra dengan lawan mainnya, aktor Panji Saputra yang usianya 24 tahun lebih tua. Tak ayal, timbul perdebatan ataupun diskusi hangat pro dan kontra oleh para netizen terkait pesan yang mereka sampaikan di sinetron tersebut. Dari yang saya baca dan ikuti, jumlah pendapat yang kontra lebih banyak terlihat. Banyak yang menilai apa yang mereka bagikan ini terkesan seperti glorifikasi dan romantisasi pernikahan usia anak, pun dengan pedofilia. Saya juga setuju atau berada di posisi yang sama seperti argumen itu. Susah payah para aktivis perempuan mengampanyekan pernikahan anak agar meminimalkan usia pernikahan menjadi 19 tahun, tetapi justru ada orang-orang yang memberikan pengaruh dengan membuat konten ataupun tayangan pernikahan muda seperti itu. Tidak semua orang memiliki modal untuk belajar ilmu parenting, akses kesehatan yang memadai ketika nantinya terjadi masalah biologis, mapan, psikisnya baik, dan masih banyak lagi terkait kasus serupa. Tak terhitung lagi juga banyaknya penelitian tentang resiko kehamilan di usia muda. Padahal semuanya sudah diatur dalam aturan jelas di Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Wakil Ketua Badan Legislasi atau BALEK DPR RI, Sudiro Asno, dalam konferensi pers yang dilakukan oleh Koalisi Perempuan Indonesia di Media Center DPR RI Senayan, Jakarta, Jumat 13 September 2019 mengatakan, diharapkan undang-undang ini nantinya akan menghilangkan diskriminasi, memberikan akses yang lebih baik kepada perempuan, anak perempuan, dan laki-laki untuk mendapatkan pendidikan dan akses informasi terhadap pekerjaan, memberi kesempatan bagi alat reproduksi perempuan untuk bisa tumbuh kembang lebih baik. Pun dengan fakta bahwa adanya pemain berusia 15 tahun juga diatur dalam pasal 72 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa dalam hal anak dipekerjakan bersama-sama dengan pekerja atau buruh dewasa, maka tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja pekerja atau buruh dewasa sebagaimana dikutip dari kompas.com. Pertanyaannya nih teman-teman dia, apakah sinetron tersebut sudah mematuhi kedua undang-undang itu? Mungkin teman-teman dia bisa jawab sendiri kali ya di dalam hati. Tentu saja apa yang disajikan dalam sinetron ini nantinya berdampak begitu besar
bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa pandang bulu. Hal ini tentulah membutuhkan perhatian khusus tidak hanya dari masyarakat, tetapi juga seluruh insan kreatif dan pemerintah Indonesia. Berhentilah mengglorifikasi atau meromantisasi pernikahan usia dini dan pedofilia, dan beranjak pada edukasi bangsa yang masih harus diperhatikan. Perlu diingat, menikah bukan dijadikan sebagai pelarian dari segala macam masalah hidup. Justru dengan menikah, masalah-masalah lain dapat semakin timbul. So, that's it for today's podcast. Itulah akhir dari obrolan kita hari ini tentang glorifikasi atau romantisasi pernikahan usia dini. Aku berharap banget apa yang udah dibagikan ini dapat dibungkus oleh teman dia menjadi sesuatu hal yang positif. So stick around on podcast dia and see you on my next podcast.